Mari sekarang kita lanjutkan kuliah kita membahas titrasi asam basa. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa salah satu reaksi yang bisa kita gunakan pada titrasi adalah reaksi asam basa. Nah, pada semua titrasi, apapun reaksi yang kita gunakan, kita perlu memahami kurva titrasi dari reaksi titrasi tersebut. Ya, kenapa? Karena kurva titrasi itu diperlukan untuk membantu kita memilih indikator yang tepat, ya, sehingga kesalahan titrasi dapat diminimalkan. Oleh karena itu, kita harus dapat menggambarkan kurva titrasi, ya, baik melalui eksperimen maupun melalui perhitungan teoritis. Nah, untuk reaksi asam basa, kurva titrasi asam basa itu menggambarkan perubahan pH larutan titran. Ya, larutan titran ini adalah larutan yang dititrasi selama penambahan titran dari dalam buret. Ya. Nah, titrasi asam basa biasanya melibatkan 3 reaksi. Ya. Asam kuat dan basa kuat, asam kuat dan basa lemah, basa kuat dan asam lemah. Nah, sekarang mari kita belajar bagaimana membuat kurva titrasi asam basa secara perhitungan teoritis. Mari sekarang kita lihat kasus titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Ya. Dalam hal ini 50 ml larutan HCl 0,1 molar kita titrasi dengan larutan NaOH 0,2 molar. Ya. Reaksi yang terjadi itu adalah HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Reaksi ion bersih dari reaksi ini ya pada dasarnya adalah reaksi antara H+ dan OH- menghasilkan H2O. Ya. Jadi pada titik ekivalen, ya, karena reaksinya ini 1:1, maka jumlah mol HCl itu sama dengan jumlah mol NaOH. Ya. Jadi jumlah mol HCl sama dengan jumlah mol NaOH. Ya. Mol HCl itu adalah molaritas kali volume. Ya. Subskrip A ini menyatakan asam. Jadi molaritas kali volume dari asam itu sama dengan molaritas basa dikali volume basa. Sehingga pada titik ekivalen, ya, volume pada titik ekivalen itu sama dengan volume basa yang ditambahkan. Dalam hal ini NaOH itu adalah molaritas asam kali volume asam dibagi dengan molaritas basa. Jadi kita tinggal masukkan saja, ya, konsentrasi asam yang kita gunakan 0,1 molar, volumenya 50 ml, dibagi dengan konsentrasi basa 0,2 molar. Jadi, volume pada titik ekivalen itu akan 25 ml. Nah, apa konsekuensinya? Ya. Kalau jumlah NaOH yang kita tambahkan itu lebih kecil dari 25 ml, maka pada keadaan tersebut HCl ada dalam keadaan berlebih. Ya. Kalau jumlah NaOH yang kita tambahkan, ya, volume NaOH yang kita tambahkan lebih besar dari 25 ml, ya, pada keadaan tersebut NaOH ada dalam keadaan berlebih. Jadi ini menjadi patokan kita dalam menghitung pH larutan yang dititrasi, ya, selama penambahan NaOH.
Sekarang mari kita hitung ya pH larutan pada saat jumlah NaOH yang kita tambahkan ya, masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah HCl yang kita titrasi. Ya, kita lihat sebelum kita tambahkan NaOH berapa pH larutan yang kita titrasi. Karena konsentrasi HCl pada saat itu adalah 0,1 molar, maka pasti pH larutannya adalah 1. Ya, minus log 0,1 kan 1. Oke. Nah sekarang bagaimana pH larutan setelah kita tambahkan 10 ml NaOH. Ya. Jadi ini masih lebih kecil dari 25 ml. Ya. Maka konsentrasi HCl yang tersisa itu adalah jumlah mol HCl awal dikurangi jumlah mol NaOH yang ditambahkan dibagi dengan volume total larutan sekarang. Ya. Jadi konsentrasi HCl itu 0,1 molar, volume awalnya 50, dikurangi dengan konsentrasi NaOH 0,2 molar dikali 10 ml, ya. Ditambah volume totalnya sekarang, ya. Volume HCl awalnya 50 ditambah dengan volume NaOH yang ditambahkan 10 ml. Ya. Nah, ini jadi berapa hasilnya? 0,05 molar. Ya. Nah, kalau konsentrasi HCl yang tersisa 0,05 molar, berapa pH-nya? Ya, minus log 0,05 yaitu 1,3. Ya. Nah, berapa pH larutan pada titik ekivalen? Pada titik ekivalen, jumlah mol HCl sama dengan jumlah mol NaOH. Ya. Sehingga di dalam larutan hanya ada NaCl. Ya. Garam NaCl itu pH-nya 7. Ya. Jadi pada titik ekivalen, pH larutan adalah 7. Nah, sekarang kita lihat kondisi pada saat NaOH yang kita tambahkan lebih besar dari 25 ml. Ya. Pada saat ini, jumlah OH- lebih besar dari jumlah H+. Ya. Sehingga pH larutan itu ditentukan oleh adanya kelebihan ion OH- di dalam larutan. Ya, kita ambil contoh. Berapa pH larutan pada saat kita tambahkan 30 ml NaOH? Ya. Jadi sekarang yang berlebih adalah konsentrasi, yang berlebih adalah ion OH-. Jadi konsentrasi OH- itu bisa kita hitung dengan persamaan ini. Jadi jumlah mol NaOH yang ditambahkan dikurangi mol HCl awal dibagi dengan volume total. Ya. Jadi konsentrasi NaOH yang kita gunakan 0,2 molar dikali 30 ml, ini volume NaOH yang ditambahkan, dikurangi 0,1 molar, ini konsentrasi HCl, dikali 50 ml, ini volume awal dari HCl, ya, dibagi volume totalnya, ya, 50 ml ini volume HCl awal ditambah 30 ml, yaitu volume NaOH yang ditambahkan. Ya. Jadi kita dapat konsentrasi OH- pada saat ini adalah 0,0125 molar. Ya. Kita bisa hitung pOH-nya, minus loh konsentrasi OH-, ya, itu 1,9. Sehingga pH adalah 14 kurang 1,9 sama dengan 12,1. Ya. Jadi ini adalah cara menghitung pH larutan yang dititrasi sebelum titik ekivalen, pada titik ekivalen, dan sesudah titik ekivalen. Nah,
Kalau kita lakukan perhitungan dengan metode yang kita bahas sebelumnya ini, dengan menggunakan volume NaOH yang lebih banyak, ya, kita akan dapatkan data yang diberikan pada tabel ini. Ya. Coba kita lihat. Tadi kita sudah hitung, ya, pada penambahan NaOH 0 ml, pH larutan 1. Pada saat penambahan NaOH 10 ml, pH larutan 1,3. Ya. pH pada titik ekivalen, yaitu pada penambahan NaOH 25 ml, itu sama dengan 7. Ya. Pada penambahan NaOH 30 ml, pH-nya 12,1. Nah, pada volume-volume yang lain, ya, sebelum titik ekivalen, kita bisa menggunakan persamaan yang kita gunakan untuk menghitung pH sebelum titik ekivalen. Setelah titik ekivalen, kita bisa hitung dengan cara yang sama yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau data-data ini kita plot, ya, volume NaOH sebagai sumbu X dan pH sebagai sumbu Y, maka kita akan dapatkan kurva seperti ini. Ya. Ini yang disebut dengan kurva titrasi. Ya. Nah, ini adalah pH pada saat titik ekivalen. Ya. Di mana ini volume pada titik ekivalen. Ya. Jadi keterampilan untuk menghitung pH larutan selama menambahkan titran itu sangat penting. Ya. Kenapa? Karena kurva titrasi itu sangat penting di dalam mengembangkan metode titrasi yang tepat.